Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kini Yuhao selamat. Yuhao memfokuskan pandangannya. Pada titik ini, dia sudah pulih sepenuhnya. Meskipun dia tidak tahu apakah akan ada tes lagi untuknya atau apakah ini sudah berakhir, dia merasa sangat percaya diri. Bukan saja dia tidak memiliki rasa takut, dia malah bersemangat. Penyiksaan brutal yang dia alami bukanlah sia-sia. Kemampuan dan ketahanan mentalnya telah meningkat secara signifikan. Namun kakinya kini kembali lumpuh. Dia juga tidak bisa terhubung dengan cincinnya untuk melepaskan alat jiwa berbentuk manusianya. Pada titik ini, dua sinar cahaya keemasan bersinar secara vertikal tidak jauh di depannya. Dua sosok perlahan menjadi jelas dan muncul di depannya. Itu adalah Dewa Bin dan Zulu. Yang keduanya terluka parah. Zulu teracuni dengan parah. Dewa Bin berniat untuk memotong lengannya. Apapun keadaannya dan kondisinya, ia akan mencintainya, menikahinya, dan menjadi pemilik hatinya. Pengalamannya melewati ujian ketulusan dan berhasil. Sangat berarti baginya. Pada titik ini, dua sinar cahaya emas bersinar lagi. Yuhao dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke dua sinar cahaya itu. Kali ini dua orang yang muncul berada dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Dari ketragisan yang menimpa Dewa Bin dan Zulu, kedua sosok ini saling berpelukan. Keduanya sangat bahagia. Sinar ketiga, sinar keempat, apakah kalian berdua baik-baik saja? Yuhao buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja, aku merasa sangat baik. Hahaha. Susansi menatap Yuhao dan langsung tertawa gembira, namun dia segera melihat Dewa Bin dan Zulu dan mengerutkan alisnya. Dia menatap Yuhao dengan tatapan ingin tahu setelahnya. Yuhao mengatupkan bibirnya dan berkata, mereka terluka parah. Zulu, Susansi bisa melihat segalanya. Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, dia sangat terkejut dengan kondisi Zulu. Tidak peduli apa, mereka masih dari akademi yang sama. Dia tidak menertawakan kemalangan mereka dan dengan cepat pergi ke mereka berdua. Dia perlahan-lahan melepaskan kekuatan jiwanya, yaitu kekuatan Xuanwu yang lembut. Di belakangnya, proyeksi ular kura-kura muncul. Itu tidak lagi cacat dan tidak perlu diaktifkan dengan kekuatan. Itu adalah Xuanwu murni. Kekuatan lembut air dengan cepat membersihkan luka Dewa Bin dan Zulu. Meskipun Susansi tidak tahu bagaimana melakukan perawatan medis, elemen air murni dari jiwa bela diri Xuanwu sangat bermanfaat untuk menyembuhkan luka mereka. Paling tidak, itu akan bisa menghilangkan racun yang tersisa di tubuh mereka. Dewa Bin mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi rasa terima kasih saat dia mengangguk ke arah Susansi. Susansi menghela nafas dan berkata, jika kita dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kita dapat kembali ke akademi dan menemukan seseorang untuk mengobatinya. Ada seorang guru penyembuhan dan tipe support Feng Hao Doulo di halaman dalam. Mungkin dia bisa membantu menyembuhkannya. Baik, Dewa Bin tampaknya sedikit tidak tertarik, hanya memilih untuk memeluk Zulu lebih erat. Sinar cahaya keemasan lain bersinar. Kakak perempuan tertua. Ketika mereka melihat Zhang Lisuan, Yuhao, Susansi, dan Jiang Nanan memanggilnya. Orang lain telah kembali yang membuktikan bahwa orang lain telah lulus ujian mereka. Itu hal yang baik bagi mereka. Zhang Lisuan tersenyum dan mengangguk pada mereka. Setelah itu, dia juga melihat Dewa Bin dan Zulu dan segera bergegas. Namun dia tidak tahu bagaimana memperlakukan mereka dan hanya bisa menenangkan. Yuhao menyaksikan dari samping dan terpana, menyadari bahwa Zhang Lisuan tampaknya telah menjadi berbeda. Di masa lalu, dia jarang tersenyum, namun dia sekarang tampaknya santai menyeringai. Meskipun dia mengerutkan alisnya setelah melihat luka kritis Zulu, kebencian yang biasanya ada di sana hilang. Dia tampak lebih mudah didekati
dan matanya juga lebih cerah. Dia benar-benar berbeda. Sepertinya semua orang telah mengalami hal yang berbeda dalam tes petualangan ketulusan. Itu juga sama dengan senior ketiga dan keempatnya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada keduanya? Dong-er, kapan kamu akan kembali? Ki-er juga belum datang. Bagaimana kabar mereka? Pada titik ini, dua sinar cahaya keemasan bersinar. Yuhao mengalihkan perhatian ke arah itu. Hah, dua orang jatuh dari langit menjerit dan jatuh ke tanah. Keduanya saling berpelukan namun mereka berguling-guling di tanah setelah jatuh dan tampak sangat acak-acakan. Yuhao kecewa. Keduanya bukan yang dia tunggu-tunggu. Mereka adalah Ningtian dan Wu Feng. Ningtian dan Wu Feng terengah-engah dan mengambil waktu untuk mengatur nafas. Ketika mereka melihat semua orang, mereka mulai bersorak pada saat yang sama. Kita hidup, kita belum mati. Saat mereka bersorak, mereka saling berpelukan erat. Mereka tampak bahagia. 8 dari 13 orang telah kembali. Bagaimana dengan 5 sisanya? Saat Yuhao memikirkan itu, 3 sinar cahaya keemasan bersinar bersamaan. Orang pertama yang muncul adalah BB yang tampak linglung. Dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Yuhao terpana melihat BB, menatapnya dengan pandangan ragu. Perasaan asing di matanya membuatnya tampak seperti dia tidak mengenalnya. Dua lainnya yang muncul dengan BB bukan Wang Dong-er atau Wang Ki-er. Mereka adalah He Chaito dan Xiao Xiao. Mereka semua kembali dan mereka baik-baik saja. Bagaimana dengan mereka berdua? Kenapa mereka belum muncul? Yuhao mengepalkan tangannya dengan erat. Dia akhirnya menjadi sedikit cemas. Mengapa Dong-er dan Ki-er tidak kembali? Apa yang terjadi pada mereka? Tidak, mereka pasti baik-baik saja. Mereka tidak akan menemui masalah. Keduanya sangat luar biasa. Tidak peduli situasi apapun yang mereka hadapi, mereka harusnya dapat menghadapinya. Yuhao menjadi semakin gugup semakin dia peduli, semakin dia tidak bisa tetap tenang. Sebuah proyeksi tiba-tiba menyala tetapi tidak ada yang kembali. Sebagai gantinya, layar cahaya aneh dihadirkan di depan semua orang. Semua orang melihat puncak gunung es di depan mereka. Dong-er, Ki-er, Yuhao segera memperhatikan Wang Dong-er dan Wang Ki-er yang keduanya duduk di puncak es ini. BB juga tersentak dari kondisinya yang bingung sekarang. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Yuhao. Dia menepuk pundak Yuhao. Junior kecil, jangan khawatir. Mereka akan baik-baik saja. Yuhao tidak membuka mulutnya. Meski dia adalah orang yang ulet, bagaimana dia bisa tetap tenang ketika Wang Dong-er akan mendapatkan masalah? Semakin dia peduli, semakin dia jengkel untuk sekarang. Sebuah suara datang dari layar cahaya. Ketika Yuhao mendengar suara ini dan menyadari bahwa hanya satu dari mereka yang bisa bertahan, dia mengepalkan tinjunya. Jika BB tidak memegang erat-erat ke bahunya, dia akan maju tanpa ragu-ragu. Tenang Yuhao, kamu harus tenang dan memperhatikan apa yang terjadi. Pasti ada alasan mengapa kita ditunjukkan ini. Yuhao menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa BB benar. Pada saat seperti ini, menjadi impulsif tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Suara Wang Dong-er dan Wang Ki-er terdengar. Semua orang mengenakan ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka mendengar percakapan mereka. Meskipun banyak dari mereka tahu bahwa ada hal-hal yang ambigu antara Wang Ki-er dan Yuhao, mereka tidak mengira perasaannya terhadap Yuhao begitu kuat. Bahkan Wang Dong-er tampaknya menyetujui cintanya terhadap Yuhao. Dalam proyeksi cahaya, percakapan mereka tentang Yuhao yang dihidupkan kembali, tentang cinta Wang Ki-er, dan tentang transformasi akhir Wang Ki-er, semuanya mendengar percakapan aneh keduanya. Semua orang tercengang setelah mendengar percakapan mereka. Penampilan Wang Ki-er didasarkan pada Wang Dong-er. Lalu siapa dia? Apa transformasi terakhir? Apa maksudnya ini? Dia bisa berubah menjadi manusia? Bahkan penatu asuhan tidak dapat mendeteksi transformasinya. Apa sebenarnya ini? Apa yang terjadi? Yuhao
memperhatikan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ketika dia mendengar Wang Dong'er berkata, "Aku hanya punya satu permintaan. Jika kamu menang dan jika kamu bisa, silahkan berubah menjadi aku untuk terus mencintainya. Aku tidak ingin dia meratapi kematianku. Bisakah kamu melakukannya?" Matanya langsung memerah. "Dong'er!" Dia berteriak keras, namun dia tidak bisa mempengaruhi apa yang sedang terjadi dalam proyeksi. Cairan merah tersebar saat tombak Wang Qi'er menusuk ke lengan Wang Dong'er, namun Wang Dong'er tetap tenang seperti biasa. Yu Hao menutup matanya dengan siksaan. Dia tidak bisa menonton pertarungan mereka. Wang Dong'er adalah kekasihnya, namun bagaimana dengan Wang Qi'er? Wang Qi'er berkata bahwa dialah yang memberikan Yu Hao hidupnya. Kehidupannya saat ini diberikan Wang Qi'er melalui rumput kerinduan patah hati. Kalau bukan karena dia akan mati di sumber api es Yin Yang. Apakah dia seharusnya membenci Wang Qi'er karena menyakiti Wang Dong'er? Dia tidak mungkin melakukannya. Saat ini, dia hanya merasa dialah yang salah. Dia tidak mengelola hubungannya dengan Wang Dong'er dan Wang Qi'er dengan baik, yang menyebabkan tragedi saat ini. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku tidak bisa melihat salah satu dari mereka terluka. Bom luar biasa terdengar. Yu Hao kini tidak berdaya. "Yu Hao, lihat!" Yu Hao membuka matanya saat BB mengguncangnya. Dia terpana mengetahui bahwa dia muncul dalam proyeksi itu. Dia muncul dalam proyeksi lain di atas puncak es. Sosok emas kebiruan yang dia lawan sebelumnya juga muncul. Bukankah ini momen itu? Wang Qi'er dan Wang Dong'er berhenti bertarung dan mereka ditekan oleh semacam kekuatan. Dalam proyeksi cahaya itu yang dilihat oleh Wang Dong'er dan Wang Qi'er, sosok emas kebiru-biruan itu berjalan selangkah demi langkah ke arahnya. Ada juga trisula emas keemasan di tangannya. "Tidak!" Wang Qi'er dan Wang Dong'er berteriak pada saat yang bersamaan. Mereka berdua memiliki tatapan putus asa di mata mereka. Pada titik ini, proyeksi berhenti dan suara acuh tak acuh dari sebelumnya terdengar sekali lagi. Tidak ada kesimpulan dari duel ini di antara kalian berdua. Karena ini masalahnya, kita akan menggunakan metode lain. Yu Hao berada di ambang kematian. Dia akan bertahan selama salah satu dari kalian bersedia mengorbankan hidup untuknya. Namun, kalian harus ingat bahwa dia mungkin berakhir dengan orang lain jika dia selamat dan salah satu dari kalian mati. Kalian berdua hanya punya 3 detik untuk memutuskannya. 3. Yu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia menonton sampai di sini. "Bajingan, kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan mati. Biarkan aku saja yang mati." Dia berjuang untuk membebaskan diri dari genggaman BB dan merangkak menuju proyeksi di depannya. Itu tiba-tiba berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Sinar cahaya tebal turun dari langit dan mendarat tidak jauh darinya. Yu Hao membuka matanya lebar-lebar untuk melihat siapa yang ada di dalamnya. Dia melihat 2 sosok. Ya, ada 2 sosok. Namun mereka tidak berdiri berdampingan. Satu orang menggendong orang lain. Wang Qi'er adalah orang yang berdiri. Wang Dong'er dengan damai berbaring di pelukannya. Yu Hao tertegun. Pada saat ini, dia sudah memfokuskan pandangannya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan tidak bisa percaya pemandangan di depannya. Dia merangkak menuju Wang Qi'er dengan semua kekuatannya. Dong'er, kenapa kamu? Dong'er!" Semua orang berdiri tidak tahu bagaimana menghibur Yu Hao. Meskipun mereka tidak dapat menebak apa yang telah terjadi, mereka tidak mau percaya bahwa itu adalah kebenaran. Wang Qi'er juga tampak linglung saat dia membawa Wang Dong'er. Air mata mengalir di pipinya dan menetes ke tubuh Wang Dong'er. Wang Qi'er berjongkok dan memberikan Wang Dong'er ke Yu Hao. Saat ini, Wang Dong'er tidak bernafas, namun matanya terbuka lebar. Meskipun dia sudah mati, Yu Hao masih bisa melihat keengganan dan kerinduan di matanya. Dong'er! Yu Hao mengintip ke langit dan meratap dengan tragis. Suara histerisnya bergema keras di udara. Air mata mengalir di wajahnya.
Dia telah benar-benar hancur sekarang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah proyeksi menghilang? Dari 3 detik yang diberikan saat 1 detik tersisa sebelum Yu Hao ditikam dengan trisula emas oleh sosok biru keemasan, Wang Dong'er mengorbankan diri dan menghabisi dirinya sendiri. Wang Qier segera meraihnya saat ia jatuh. Di penghujung hidupnya, Wang Dong'er mengucapkan kata-kata dengan lirih. Aku menang. Air mata mengalir tak terkendali dari mata Wang Qier pada saat ini. Kamu menang. Ya, kamu telah menang, Dong'er. Dong'er, jangan mati. Kamu... Wang Dong'er tersenyum tetapi tidak menutup matanya. Dia melihat ke langit pada sosok yang telah menarik trisula emasnya. Dia juga menatap Yu Hao yang masih belum bangkit. Proyeksi itu ada di depan matanya. Sosok emas kebiruan yang memegang trisula sepertinya menatapnya. Cahaya dari tubuhnya redup dan dia diam-diam menghilang dari langit. Wang Dong'er berusaha melihat Yu Hao meskipun dia perlahan-lahan kehilangan nyawanya, namun dia masih tidak mau untuk menutup matanya bahkan ketika dia akan mati. Dia masih ingin melihat Yu Hao untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar ingin menjadi istrimu. Aku benar-benar ingin bersamamu setiap saat. Aku benar-benar ingin melahirkan anak-anak kita. Aku benar-benar ingin mencintaimu selamanya. Aku sangat ingin untuk... Butir-butir air mata menetes tampak berubah menjadi biru pucat saat mengalir di pipi Wang Dong'er. Wang Qier linglung saat mengangkat Dong'er. Air matanya terus jatuh ke pakaian Wang Dong'er saat dia menyaksikan Wang Dong'er perlahan-lahan kehilangan nyawanya. Dia tahu bahwa dia telah pergi. Kamu menang, Dong'er. Kamu mencintainya lebih dari aku. Kamu dapat benar-benar tanpa pamrih untuknya. Pada saat itu aku benar-benar berharap bahwa kamu akan mati untuknya sehingga aku bisa bersamanya. Namun, mengapa aku begitu kesakitan? Dong'er, aku harusnya menjadi orang yang sekarat. Aku sudah kalah. Aku benar-benar kehilangan waktu ini. Kamu mati untuknya dan aku tidak bisa membohongi dirinya. Aku kalah dan kamu menang. Dia hanya akan mencintai satu orang seumur hidupnya. Itu tidak akan pernah berubah. Cahaya keemasan tanpa batas turun dari langit dan dengan cepat menelan keduanya. Pada saat berikutnya keduanya menghilang. Kembali ke saat setelah Qier memberikan Dong'er pada Yu Hao. Dia menang. Dia menggunakan hidupnya untuk memberitahuku bahwa dia lebih mencintaimu daripada aku. Dia menang. Wang Qier tersenyum pahit saat dia berdiri. Tubuhnya bergetar ketika dia berbalik dan berjalan pergi. Langkah demi langkah, dia berjalan menuju dunia emas tanpa batas. Tidak ada yang menghentikannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang akan binasa di lembah cinta yin yang ini pada akhirnya adalah Wang Dong'er. Yu Hao memeluk tubuh Wang Dong'er dengan erat. Dia hanya merasa bahwa hatinya telah pergi bersamanya. Pada saat ini yang lain mengelilinginya. Bibi berjongkok dan dengan lembut menggenggam bahu Yu Hao. Namun tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa untuk menghiburnya. Xiao Xiao dan Jiang Nanan sudah menangis sedih. Dong'er sudah mati. Dong'er sebenarnya sudah mati. Dia mati karena dia ingin Yu Hao tetap hidup. Tiba-tiba Yu Hao mengangkat kepalanya dan membuka matanya lebar-lebar. Dia berteriak, Dong'er tidak mati. Dong'er tidak mati. Ini adalah lembah cinta kasih Yin Yang. Kamu dapat menghidupkannya kembali kan? Yu Hao memandang ke langit. Setelah itu dia menempatkan Wang Dong'er di sampingnya sebelum mulai bersujud. Tolong hidupkan kembali Dong'er. Aku bersedia menukar hidup dan jiwaku dengannya. Tolong. Dia menangis saat ini. Dia bersujud hingga dahinya keluar cairan merah. Susan ingin maju untuk menariknya, tetapi dia dihentikan oleh Bebe. Bebe tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara di mata Yu Hao. Seluruh tempat tiba-tiba menyala. Wang Qier diseret kembali oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Garis-garis cahaya yang berbeda menerangi tubuh semua orang menyegel mereka semua. Pada titik ini, suara acuh tak acuh yang ditakuti semua orang bergema. Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.